rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jamilna ya badi'as samawati ya dzal jalali wal ikram bil fasahati wal balagati wahlul 'uqdatam min lisani bi afati sumatal azruhu ila dzikrillah aman. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah dina malam kesempatan ini kita bertemu lagi yaitu di malam Jumat. Tiada lain melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Semoga Allah memberikan kepada kita yaitu dikuatkan iman Islamnya dan dikuatkan tauhidnya dan diberkahkan ilmunya dan istiqomah perintah Allah dan Rasulnya. Semoga dijauhkan dari bala hina dan dikabulkan dari milik rezeki kelak rezeki barakah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, insyaallah di malam kesempatan ini saya akan membahas yang selalu bertanya mungkin lewat media atau yang selalu bertanya-tanya di dalam pikiran kita. Mungkin Allah belum memberikan pemahaman atau kita ini selalu mengikuti dengan dorongan hawa nafsu, tak mau ingin tahu, biarlah dirinya sendiri lurus-lurus. Ternyata kalau sudah terbongkar dengan keilmuan, yaitu ilmu bahagian hakikat dan ma'rifat, ternyata kita itu masih dalam keadaan masih selalu tempat tinggal kita masih di alam kegelapan, yaitu adalah alam barzakh. Nah, alhamdulillah, semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan keistiqomahan kepada kita, memberikan kita untuk selalu condong rohaniah kita beribadah kepada Allah. Di dalam hati kita jangan sampai ada selain Allah. Yang selalu bertanya pada saya sering, mungkin saya pribadi pun masih bertanya-tanya, yang disiksa di dalam kubur itu apakah rohania atau jismania? Apakah yang disiksa di dalam kubur itu atau jasadnya dengan ruhnya? Nah, di sini banyak selalu yang bertanya tentang masalah kematian secara syariat ketika kita meninggal, yaitu meninggal secara syariat. Apakah yang disiksa di dalam kubur itu ruhnya atau jasadnya, atau ruh sama jasadnya? Di dalam pemahaman ilmu syariat, yang disiksa itu adalah jasmani dan ruhani dalam syariat. Nah, ini kita harus menyelam ke alam barzakh. Kita harus menyelam ke alam kubur.
yaitu di Gunung Karangkah atau di manakah atau di Cianamkah kita harus menyelam ke alam kubur. Bisakah kita? Kalau Allah berkehendak, kenapa tidak? Kalau secara ruhania mungkin orang itu yang selalu banyak siksa di dalam kubur karena banyak yang cerita-cerita itu lewat media bisa. Suara yang minta tolong di alam kubur, merasa kesakitan dan merasa kepanasan, banyak. Sedangkan kalau manusia kalau sudah dipanggil oleh Allah, yaitu kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka manusia akan dikuburkan jasadnya, akan datang lagi di situ ruhaniahnya, maka akan datanglah para malaikat munkar nakir. Ditanyalah di situ, marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka. Ternyata banyak orang cerita dari awal yang mengatakan di dalam hadis, di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, bila mana manusia telah ditanya marrobuka, katanya mengatakan ana la adri, aku tidak tahu. Wa man nabiyuka, akan mengatakan manusia ana la adri. Wa ma kiblatuka, mengatakan ana la adri. Selalu tak tahu, walaupun di dunia bisa mengatakan wa ma ima wa ma rabbuka Allahu rabbi, wa ma nabiyuka Nabi Muhammad, wa ma ihwanuka aina orang muslimin muslimah, wa ma kiblatuka adalah kiblat. Walaupun di dunia ternyata di dalam kubur tidak bisa mengatakan seperti itu. Kalau secara syariat memang seperti itu diceritakan. Nah, orang banyak ketakutan dengan banyak siksaan-siksaan di dalam kubur. Rasa kesakitan bagaimana, terbakarnya bagaimana. Nah, di situ banyak. Bakal datang di situ bila mana kita tidak bisa ditanya oleh perjawaban itu, maka tak bisa untuk menjawab bagaimana cara menjawabnya, maka akan datang siksaan, yaitu pukulan dari malaikat Jibril Munkar Nakir itu. Dipukul sampai melelap atau misalkan gelap di dalam kubur itu kurang lebih 40 siku ke bawah. Itu cerita dari dalam syariat. Berarti ruh bagaimana caranya? Apakah benar itu ruh dan jasad atau bukan? Nah, kalau di sisi Allah itu, padahal itu prosesnya tubuh kita. Dari tanah harus cara dikembalikan ke tanah. Cara Allah memprosesnya bagaimana? Akan datang ular-ular itu. Dari manakah? Dari Allah. Bisa digulunglah di dalam kubur dengan ular-ular itu, diproses sampai ke hancur di dalam kubur itu,
dimakan belatung-belatung atau cacing tanah, diproses dari sudah sekian tahun, yang ada tinggal tulang berulangnya doang. Ada yang dibakar, ada. Caranya Allah memproses tubuh itu bagaimana? Ada yang dipanggang, didatangkanlah api. Maka di dalam kubur itu datang api kepanasan. Jadi manusia seolah-olah dipanggang. Kalau sudah hancur jadi ruha, berarti kan kembali ke tanah. Ruhaniahnya bagaimana? Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, kalau belum bisa kembali kepada Allah, nah makanya disitulah proses. Jadi kembalilah yang namakan korin-korin itu, gentayangan yang selalu datang kepada keluarga, yang selalu minta-minta, itu adalah ujung-ujungnya minta-minta kepada kita atau ahli waris. Doa-doa itu karena belum bisa pulang ke tanah. Syariat sendiri. Kalau secara yang disiksa itu ruhania bagaimana? Itu kan di alam kegelapan. Selama kegelapan jasad sedangkan belum bisa kembali mau ke alam dunia lagi, ke alam wujud, tidak wujudnya manusia tidak ada, karena jasadnya mau kembali ke jasad lagi, ke alam kubur, alam kuburnya atau misalkan jasadnya sudah hangus, disitulah berarti tinggal gentaya, gak bisa kembali lagi. Itu di sisi syariat. Bagaimanakah di sisi hakikat? Kalau di sisi syariat berarti yang disisa itu adalah jasad dan ruh bersih syariat. Kalau di sisi hakikat bagaimana? Kalau di sisi hakikat berarti yang ada kita ini semacam ruh kita masih dalam keadaan di penjara hawa nafsu. Alam barjahnya yang ini yang sebenarnya, itulah alam kegelapan. Alam kegelapan adalah itu alam dinding. Karena alam dinding kita ini jasad. Bila mana manusia dalam kegelapan di alam barjah, maka manusia itu belum mati secara syariat, sudah merasakan itu ruhaniahnya disiksa terus sekarang pun. Urang ayeuna di dalam dada, hidup ini merasa tersiksa, masih di alam barjah. Kalau di sisi hakikat itu adalah roh yang tersiksa bersabab cicingna kegelapan. Nah sekarang kita rasakan manusia di alam barjahnya ini ketika ruhnya belum sadar dalam keadaan kematian, belum sadar ruhaniahnya kepada Allah, maka ruh itu terus rasa kekurangan.
Kakara ku pamajikan tadina halangan teh dina nglaksakeun ibadah ka Allah, ku ayana pamajikan rasa tersiksa. Ku ayana lemah ekonomi tersiksa. Ku ayana dibobodo ku awewe tersiksa. Di PHP ku awewe sekian tahun tersiksa. Terus disiksa. Ku ayana urang datang ngaji, datang sholat, masih kena dorongan nganalan hawa nafsu. Maka sanajan ngaji, sanajan sholat, oke tegai robah, kecuali kudu ngarobah ke diri. Capek Pak, capek disiksa ku awe, ruh nu disiksa, badan liur. Nah, nu disiksa kalau di sisi hakikat itu berarti ruh. Rasakan ruhaniah orang lamun belum bisa kembali kepada Allah, gak bakalan beres-beres karena di situ akan merasa di alam barzah. Contohnya, ruh kita ini ditiupkan dari Allah, wa nafahtuku, tiupkan rohku, berarti rohku kata Allah. Ditiupkan rohku ke 120 hari. Uayna ke 120 hari ditiupkan rohku. Rohku itu berarti roh Allah. Seharusnya ditiupkan rohku kembali kepada Allah lagi. Ternyata tidak bisa kembali. Cuman ada proses. Contoh kedua karena secara logika. Lewat contohnya semacam satu laut atau lautan. Air laut itu adalah asin. Benarkah cair laut itu asin? Benar, tidak salah. Nah, cair laut itu asin ditarik ke Allah lewat mana? Allah cara menariknya air laut untuk diproses, ditariklah ke atas, yaitu lewat matahari. Sorotkanlah matahari menguap ke atas. Bagaimana kalau sudah menguap ke atas matahari? Maka disitulah diproses di atas. Oleh siapa memprosesnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika diproses sampai ke berputar ke arah kiri, datangkanlah Allah udara angin. Pasti memproses secara ilmu. Dia sudah bertauhid. Karena keterangan aja dibaca. Diproses Allah Subhanahu wa ta'ala itu air sampai ke air itu diproses, diguncang oleh mana? Diguncang oleh angin. Kalau sudah diguncang oleh angin sudah makin tebal mendungnya, maka Allah nurunkan air hujan. Sesudah air hujan turunkah di sini, turunkah di sana, ada yang kembali ke laut, ada yang kembali ke tempat lain, ada yang tetapi ke rumah, ada yang masuk ke. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan walaupun dari laut, ini di sini asin kan. Asin tak cair kurang. Padahal itu dari ambilan dari Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat proses air ke atas, diproses di udara terus digiling ke udara, diproses langsung diturunkan. Ternyata air jatuh ke rawa belut, ternyata air jatuh ke takokan, airnya air tahu. Jangankan misalkan di sini terlalu jauh, coba aja tetangga laut di Palabuhan atau di laut, kita murah dirinya cair asin.
pastinya air tawar. Ada langsung kembali kepada Allah, kembali lagi. Ada langsung kembali lagi ke laut, ya pasti dari asin kembali lagi ke asin. Ini proses. Ada lu sebutkan air kecomberan tuh. Ada disebut air sumur. Ada disebutkan air sampai ke air kotor, air sepiteng muncul. Manusia ku Allah Subhanahu wa ta'ala, ruhna manusia ditiupkan rohku ke dalam jasad, diproses ku Gusti Allah, langsung masuk ke dalam tubuhnya. Manusia itu bergeraklah dari mulai dilahirkan atau mulai 120 hari atau 4 bulan diproses ku Gusti Allah sampai ke aina sekarang para jamaah ini. Itu diproses sama manusia. Pasti perlu dihayati. Nah, ternyata air itu semuanya harus kembali ke laut, jadi kembali ke asin. Manusia no tadi nanti Allah ditiupkan ke manusia, proses di manusia itu aya nu langsung lagi kembali kepada Allah, aya anu prosesna itu manusia jadi tukang mabok, aya manusia itu tukang judi, aya manusia itu tukang ngebunuh, banyak itu ruh manusia itu. Berarti lamun tukang ngalaksanakeun seperti itu jadi air comberan. Manusia ayeuna asup ngalaksanakeun kana tubuh manusia terus tukang bobok, tukang ngalaksanakeun dosa terus, maka manusia itu asup air di dalam sepiteng air sepiteng. Kapan baliknya? Ke lautnya lama. Nah, ketika manusia harus inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, harus kembali kepada Allah, ternyata diproses air oke arek ka laut teh geuning jauh, manusia oke arek balik ka Gusti Allah teh kudu ngalaman heula lamun proses mah. Jadi tukang mabok, tukang ngabunuh, tukang judi, tukang zina, tukang segala-gala itu manusia. Proses. Kalau di sisi syariat seperti itu. Nah, kalau ada yang selalu manusia itu dalam keadaan kekotoran seperti air, manusia dalam keadaan mabok langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Manusianya belum bisa, ternyata cai kecomberan itu balik-balik kalah kalau tedaikeun asin ciciwe dicair rawa belum ciciwe di itu datang weh waktuna aja teu bisa nana waktuna balik, nah waktuna balik serap ke bumi tetap jadi cai kecomberan. Sedot deui ku cai di sumur, asup di kana kecomber, sedot deui tina sumur, terus pulang balik kana sepit. Berarti manusia lalu melakukan seperti itu masih pulang balik jadi air sepit. Kotor terus, tapi lalu manusia kalau menuju kepada Allah ini proses. Nah, manusia akan kembali kepada Allah lewat mabuk itu gak apa-apa kalau untuk proses. Tidak ada salah. Nah, di sini ketahuan.
lewat harus mabuk dulu, harus jadi kecomberan dulu, harus judi dulu. Gak apa-apa kalau untuk hati-hati, jangan kelamaan di situ. Kalau kelamaan terus-terus di situ, selamanya jadi kecomber. Lama-lama jadi air sepi teh. Tapi manusia namun ditarik ke Gusti Allah, banyak caranya Allah. Cara mengembalikan manusia harus kembali kepada Allah. Makanya kita jangan terlalu kepada orang lain. Inilah yang dikatakan rahmatan lil alamin. Orang yang suka mabuk tetap sayang. Orang yang seperti tetap sayang. Jangan menyirik-nyirikan kepada manusia. Karena kalau dikatakan proses, karena caranya Allah menyadarkan harus kita, karena kita pernah mengalami menjadi dukun, mengalami kita melakukan kepercayaan selain daripada Allah. Di dalam hati kita tiada lain hanya selain daripada Allah. Banyak Tuhan di dalam hati. Contoh disebutkan Tuhan di dalam hati itu bagaimana? Bila mana manusia lamun mengatakan seperti begini, lamun berusaha orang muadaan, berarti itu Tuhan usaha. Mual bisa daam lamun teboga duit, berarti Tuhan teduh duit. Lamun Tuhan duit berarti Allah na dieuweun. Tah eta Tuhan tauhid. Bila mana manusia terus dirasa disiksa ayeuna di alam dunia, diproses ku Gusti Allah, aya terjadi masalah. Kalau Allah sudah berkehendak, sanajan tukang kabunuh, sanajan tukang seperti apapun, tarik. Cara narikna Allah itu lewat apa? Adakah lewat kesadaran? Adakah lewat anak? Adakah lewat itajong? Adakah yang lewat mimpi? Adakah Allah menariknya manusia itu lewat sahabat? Dan didik sahabat di akhirat bakal manfaat. Adakah ditariknya ke Gusti Allah lewat judi? Adakah ditariknya ke Gusti Allah lewat ngabunuh? Adakah ditariknya ke Gusti Allah lewat zina? Adakah ditariknya ke Gusti Allah itu lewat penyakit? Banyak cara. Maka kita harus tahu tentang sadar diri. Kalau tahu tentang sadar diri, insya Allah. Contoh pauhan ditarik ke Gusti Allah lewat anak. Waktu itu belum karena Allah datang ngajinya pun juga karena anak, belum karena Allah belum. Tapi Allah menyadarkan kepada seseorang itu harus lewat ini. Ya itulah anak yang bisa menolong di akhirat itu. Kalau kata di hari itu ada di Allah kehendak. Dengan saat itulah disebutkan anak soleh. Itulah anak yang bisa menarik. Bapaknya sudah kekelepekah, neangan receh duit itu bentuk duit panas terus disiksa terus di alam barzah. Nah itu karena ditulungan anaknya harus sadar nasi dia mau dicakap anaknya cakap ini sadar. Tidak sadar. Itu bahala tersadar. Ruhaniah nanti diisi. Allah aduh. Lewat anak dicokot guru sadar. Anak buat seperti apa? Cara Allah bagaimana itu secara menarik seseorang?
keadaan seperti apapun. Kalau orang contoh ke, maaf sekalian, mertua seperti apapun, cara Allah menyadarkan seseorang harus punya minatu dulu preman. Punten bahwa saya kene supaya orang kembalikan kesadaran di sisi Allah. Cara Allah lewat mana? Lewat mempunyai, karena dia preman mafia, ternyata harus ku Allah kehendak lewat minatu, harus punya minatu preman. Mungkin di sisi manusia masih mengatakan di sisi dirinya sendiri itu preman, padahal sudah disadarkan ke Gusti. Nah, cara Allah untuk menyadarkan mereka itu lewat sanajan disia-sia di babagongkaan, tapi ridho we nu penting nama laukna beunang cairna hera. Benar, sadar tadi. Cara ini proses. Karena alami itu apakah bukan menjadi air? Jangankan jadi air kecomberan, jangankan air yang lainnya, jadi air sepite, jadi sampah manusia. Kalau sudah sampai sampah itu air di situ gak bakalan yang mau minum, malah ditakuti. Ternyata kalau Allah sudah berkehendak menariknya lewat itu, takarwa, gak bakalan tanggung. Karena dia melakukan sholatnya, dia melakukan ngajinya, tiada lain. Dia melakukan itu merasa dosa, beda dengan para ustaz. Berarti dia para ustaz mengaruh masa bisa, ngaruh masa tahu itu. Jadi lain ngaruh masa dosa. Nah, dia enak disebutkan anaknya hiji kena manusia. Maka disebutkan ulang benci dengan orang kudu sadar kalau ditariklah. Bila masuk ditarikkan ke Allah, sudah dikenali, dibawa dengan syariat ke majlis ini. Hakikat nama Allah karena sampai sudah 12 tahun mencari keilmuan untuk bisa membuang, ternyata dia anak kecil, ternyata hilang ego, tai kuku ngacur, kabar itu nganggap kecil, ternyata ku Allah dianggapkan tidak ada apa-apanya. Itu 12 tahun neangan ilmu hayang hilangkan ilmu nu dipuhin ku urang sampai kan seperti itu. Tuh benang-benang ngan lewat minatu tuh cara urang lewat anak, mitohage lewat binahan. Prosesnya manusia, maka kita jangan terlalu benci. Ketika orang yang selalu mengejar pesugihan, kalau untuk bahasa kata proses, bisa apa? Manusia pernah disakiti Gusti Allah kalau Allah berkenan. Asal suatu saat dia melakukan pengajian dinul haq, arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karih. Senajan di hadapan orang musyrik. Ini proses. Air akan kembali lagi. Makanya kita dulu memang dari Allah, sekarang di kotoran nafsu Gusti Allah, maka disinilah akan kotor, ditarik lagi ke Gusti Allah. Nah, ketika dia balik di alam kubur, kalau sudah dikembalikan sudah merasa mati sekarang di dalam diri, maka ruhnya keluarnya ke Gusti Allah, dipanggil innalillahi wa inna ilaihi rajiun, tidak rasa sakit lagi karena sudah disiapkan di diri, sekarang sudah di Gusti Allah. Bila mana sekarang masih hidup sudah merasa di Gusti Allah dengan segala apapun, selalu sirul asrar, selalu pikir sadar ke Gusti Allah, karena yang melakukan Allah manusia ini tidak akan. Ketika dipanggil ini diproses harus dijadikan tanah oleh Allah, kitanya enjoy aja. Ngapain susah? Sesusah bingung anaknya, ternyata Allah mengurusnya.
itu proses, hati-hati. Nah, caranya bagaimana Allah itu untuk mengembalikan harus lewat anak sungai-sungai. Mengalirlah dengan waktu. Bila mana manusia kalau sudah di sisi Allah sudah menyatu ke anak-anak sungai, maka disitulah manusia ini ada sungai-sungai. Saluran ini ke laut, contohnya ke laut, supaya arti. Karena ia langsung ke laut, ya sungai besar Cibuni langsung ke laut. Kalau sudah menginduk dari anak-anak sungai, sudah tahu di situ jalan. Walaupun proses dicipangkeun geulak ka sawah, disipangkeun geulak ka itu, sipangkeun geulak ka dieu, itu jahit, tapi ujungna kana sungai, kana wahangan geus nyampe kana wahangan gede, disitulah siratal mustaqim, jalan lapang. Mentak contohna tuh Cibuni itu rata, lurus, kalau buka bengkok, dan sebab lurus kalah. Ia ilmu tauhid menuju ke Gusti Allah, lurus siratal mustaqim. Terbuka bengkok itu kadir, ngaganggu itu ngaganggu kadir. Rohaniah orang lurus langsung ke Allah. Di dalam rohani dengan segala apapun selalu Allah, maka datang itu Cibuni sungkalau. Terus buat nyuruh kulon itu langsung. Tadi nak mengumpul dari air tawar, kalau sudah di sana jadi lagi air asin. Manusia tadi nak sekarang di dalam tubuh dari kecomberan seperti apapun, air kalau sudah masuk dalam dinul haq, agama yang sebenarnya siratal mustaqim, tegulak-gilak itu kadir masuk dalam lindungan Allah. Contoh ketim saya ngerti liur. Nah, berarti kebanyakan manusia itu adalah mati kesadaran. Tapi maaf, bila mana manusia kalau sudah ingin dibersihkan ku Gusti Allah, manusia ingin dibersihkan harus proses. Nah, di sini kita akan merasakan. Besok akan merasakan. Kalau orang sudah nyampe di sini akan merasakan. Bukan besok sekarang. Di proses Allah, manusia ini berusaha ditakholi rek menuju tajalli. Orang berusaha di dalam hati maksimal mungkin, mulai dari dohirna kelakuan fisik, apapun dosa sudah mulai ditunda, sudah tidak melakukan seperti apapun dosa, sudah. Tapi bila mana ruhaniah urang berjuang, nah ini kita berjuang kepada Allah, berusaha untuk taholik itu adalah menyepikan sesuatu selain daripada Allah. Itu taholik. Ngosong ke hati selain daripada Allah. Tuhana mulai dibongkar, pohon-pohonnya mulai ditumbangkan make kusin sok sadar. Terus ditumbangkan dan ditumbangkan sampai ke hancur dan hancur ditaholik. Maka datanglah karena tadi dorongan hawa nafsu, bakal datanglah dalam diri kita itu nu disebutkan lain, nu disebutkan kesusahan mencari rezeki, tapi rezeki nu tadi
artina dikumpulkan ke masa urang kieu mah loba libuk loba ngebokeun loba daangan bisa meuli itu bisa ternyata kalau ditakhallikeun maksud dikosongkeun hatena selain daripada Allah maka itu nu tadina duit menang duit oge mulai dituna karena dina hatena dieujan ieu halal ieu haram muncullah di situ sahabat yaitu sahabat Umar nyata yufariqu bainal haq wal batil anu misahkeun antara mana benar mana salah di dalam hati. Kalau hakikatnya Sayyidina Umar itu adalah yang selalu memisahkan dalam hati. Ieu manu haram ieu manu haram cakap ieu mah haram terus dipisahkan ku Umar Faruk memisahkan mana halal. Nah, bila mana sudah takhallid di situ, tau aneh satu di antara manusia akan ditakhallidkeun dibersihkeun dijauhan kusa sahabat itu tak mau untuk mendekat. Al-Quran sahabat tak mau mendekat, tetangga tak mau mendekat. Ngajar rauhan. Bila mana geus ngajar rauhan, biasa mah kitu manehna tadi tanah tanya mata rahasia mah ini teh nyaho geus dibalikeun ka Allah ditahun tanah cang teh nyaho nu nyaho hanya enggak bakal tahu kunaon jadi kieu nah ia bakal dibersihkan tong aneh bila mana urang geus ngalaksanakeun agama nu bener agama dinul haq siratal mustaqim urang ditakhallikeun dibersihkan di dalam hati karena dorongan hawa nafsu rezeki agak susah pemajikan hese itu ya Allah kayak muncul itu aing gara-gara ngaji jadi tukar rezeki hares kayaknya mau nyalahkan ngaji saya kemarin mau balik bingung nah hanya nyari jadi jelma benar mah gitu hese nah arek jadi jelma benar kakarak ngomong gitu itu hese iya tak kunci pangna ayeuna urang hese arek dibersihkeun ngan urang geus ditarik. Tadi mah cinta na dunia, ayeuna mah cinta ka Gusti Allah da eueuh, Allah na dieuweuhkeun anu tadi mah dunia anu diayakeun Tuhan urang teh eta dunia, harta. Dalam surat Al-Imran, Bismillahirrahmanirrahim. Zayyana lin-nasi hubbu syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatil muqaddarah. Tadi nama Tuhan teh eta, ayeuna nama Tuhan Gusti rindu kemunculan sok ayeuna bisa nganyaokeun rindu urang ka Allah atanapi rindu urang ka dunia. Lamun urang datang cinta deui ka Gusti Allah atanapi datang aya geus nyaho jalan. Tapi datang cinta kana dunia anu tadi heula. Tapi kan sabab Allah geus memberikan hidayah nu disebutkan di dalam hati ketika urang hidup tidak terlalu enggak bakalan syirik lagi, enggak bakalan pemuja ke sana kemari. Enggak. Yang paling syirik cenah wajar. Nu abu-abu mesti kira-kira rambut daripada sieun ku satu majikan. Nah dia lamun urang rindu karena dunia teh yakin Masya Allah gila jelema gila harta lamun geus gila jelema gila harta yaitu jelema toh-tohan teu eureun-eureun cara jelema anu gila ku awewe ningali takal cau oge ningali siga si mimin ningali takal
menika ya Allah kacai ngadon cerik ayeuna ka kamar ningali kasur geus simimi ningali bantal siga simimi tengah peuting adon mewe am sangu asa keusik am lauk asa tata minum asa tuak bari bani kulieur eta ku awewe eureun Pak bisa stres uga aing beranu gelo gitu mah gelo ku awewe Allah ta eta jelema bariku rindu terhadap dunia, rindu terhadap rindu kepada Allah. Contohkan bila mana jelema kalau sudah cinta kepada Allah akan gila ditarik ke Gusti Allah. Bila mana orang selalu cinta ke Gusti Allah, Masya Allah, cinta dengan melaksanakan kegiatan ngaji, cinta dengan ke Gusti Allah akan selalu semangat dari mulai isya. Orang mau bisa kemana-mana, mau jawab ngaji, saya mulai ngaji jam 8. Ayo Gusti sama yang kemana-mana, mau gitu karena orang cinta karena ngaji selalu siap setar. Tapi lamun masih kena cinta karena selain daripada ngaji, terganggulah di situ. Kalau secara syariat memang ngaji, kalau cinta kepada Allah ditarik ke Gusti Allah. Contohnya jelema anu geus cinta ke Allah, wali majdum, itulah wali yang disebutkan wali edan. Padahal wali itu bukan edan, bukan gila. Karena ruhna geus terlalu cinta ke Allah, teu bisa terganggu hatena ka Gusti Allah, teu kuat balik rindu pengen ketemu sama Allah. Secara dohirna masih kena aya badan, secara auhri geus hayang balik tapi waktuna idaja ajaru belum waktunya, maka Allah ditarik langsung akalna. Bila mana manusia kalau sudah ditarik akalna, yang ada yang hidup hanya ruhania. Nah itu wali-wali nusuk disebutkan wali majdum. Bisakah tahu? Tapi ayo orang mah lain wali majdum. Eta mah majnun gelo. Ku sebab gelo na aya ku ngawelong gelo ngawirid karena hayang kebal laksanakeun wirid aya kursi teu kataikan bani ku panas jadi stres eta rindu kana kebal. Rindu karena sesuatu salian Gusti eta disebutkeun edan atau gila. Nah, lamun kurang ngalaman seperti itu, Masya Allah, ditarik akalna, ke era wajib teu wajib sholat. Man anjeunna mah geus sholat daim, sholat teu eureun-eureun. Tiap menit, tiap detik sudah di Gusti Allah. Terus napas jalan sudah di Gusti Allah. Tekudu sholat jasmani karena jasmani itu adalah selalu dikerjakan ku akal. Mata kelamun jalema ngalaksanakeun geus merasa geus kesana sholat ayeuna jasmani karena urang itu kudu sholat geus Gusti Allah itu. Nah, berarti itu wali, mana wali majnun lain, wali majnun atau majdum, itu salah biasanya sholat. Nah, tak perlu disadarkan, mungkin di alam kubur kembali ke nasib awal judul, yaitu bila mana manusia yang disiksa secara manusiawi mah adalah jasmani dan rohani. Kalau di sisi Allah adalah yang selalu disiksa itu adalah ruhania. Sekarang sudah disiksa. Nah perlu karena sudah disiksa,
ciri-ciri nak mati. Karena lamun mati dalam kesadaran, yaitu mati hati. Bila mana manusia kalau sudah dikubur mati hati, nak mati kesadaran, maka dikubur. Ia teh roh teh dikubur ku ieu ku tanah. Ku sabab eta roh teu hudak-hudak keur sare. Teu hudak kumaha ieu teh make keur sare. Ruhna kejongjona terus diperdulikeun dengan hawa nafsu. Entong ningker di luar sholat, tina keur sholat oge teu bisa. Ti bisa, akhirnya bisa secara logika mencelik, ternyata dinyatakan susah nak awet. Karena hijab makin tebal. Namun can dibuka ayeuna hadena, Allahumma ftah lana abwaaba qalbahum bi nikmatil iman. Islam sudah. Allahumma ftah lana, ya Allah bukakanlah abwaaba qalbahum, pintu hati binikmatil iman, ku ayeuna nikmatna percaya ka Gusti Allah. Nah di sini yang kebanyakan itu ku nikmatna percaya ka Gusti Allah, ternyata di dalam hati itu nikmat percaya karena salianti Gusti. Mana nikmat karena percaya Gusti Allah? Rasa kayak gitu. Besok kan? Sekarang. Loba duit. Buka imam bagus. Wajikan bagus. Udah ketinggalin soleh. Ketinggalin soleh. Nah, duit apa? Imah pake, gedong, udah, soleh, pemajikan, bage, usaha jalan, mobil, fortun, di situ. Apakah nikmat iman? Apakah nikmat Islam? Lamun wae nikmat Islam, tenang jasmani, tenang nikmat Islam, tenang. Alhamdulillah, karena Tuhan tadi salianti Allah, Tuhan lianti Allah, togut-togutnya eta dunia dah bikin kesenangan ini yang ada. Coba rasain. Kalau kenikmatan itu apakah nikmat Islam atau nikmat iman? Kalau nikmat Islam itu adalah jiwa, raga, harta-harta ini, segala kelihatan secara cukup, itu nikmat Islam. Kalau nikmat iman bagaimana? Nah, kalau nikmat iman mah contohnya secara logika, ku ayeuna jelema ngalaksanakeun ku ayeuna dulur Islam, ayeuna tesari musuhan. Nikmat iman apalagi kalau sudah di Allah. Musyahadah sudah menyaksikan, disitulah pusat kenikmatan. Tapi lamun secara syariat mah gak bakalan urusan dunia mah itu sebentar. Nah apa gak sebentar? Mata ulgur gurur, mata gurur, dunia bakal nipu dah bagai coba salah. Sekarang senang tapi sok jasa. Nu aya di dasar Tuhan enggak mana? Cek. Nu ditemukan mana? Bisa ayatnya.
Allahu Akbar. Panggilan mobilnya Tuhan. Allahu Akbar. Ngarasakeun kami mata barunya. Enggak bakalan langgeng. Beda jeung sungai-sungai anu tajri min tahtihal anhar berjalanan dengan waktu. Tah ieu teh akibat naon? Ya alhamdulillah kalau bahata nikmat iman, Allahumma ta'abba qalbu bi nikmatil iman wa Islam harus nate nikmat iman heula ai urang mah diheula teh nikmat dina kata-kata rata-rata dikuatkan iman kunaon Islam pernah dipanegikeun kunaon awaludin ma'rifatu nyakal agama teh kudu mengetahui kakara geus mengetahui ini kerja Islam. Nah Islam salat 5 waktu paham. Lamun Islam ulama geuning ayeuna palebah Islam apa arti salat Islam, apa arti salat maghrib, apa salat isya. Ternyata hatena masih kene. Nah, usah itu kata-kata. Atau bertawasul dengan kata-kata, bertawasul dengan makna. Ya, kalau bisa. Ilaha taratil tawasul dengan nama Nabi al-Mustafa berarti dengan nama, syafaati dengan nama, Rasulullah dengan nama, sahabat Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dengan nama. Sedangkan kalau misalkan yang ada tidak ada. Ilaha taratin Nabi al-Mustafa, kanjeng Nabi sudah tidak ada. Bertawasul ya ayyuhalladzina amanu wabtagu wasilah. Wasilah dengan nama beliau dipakai untuk menghadirkan. Ternyata manusia itu tidak menghadirkan ruhaniana karena ruhaniana masih dalam keadaan kegelapan, maka bersandar karena makhluk. Ruhaniana tetap saya. Ini tawasul dengan nama siapa? Nama Abdul Qadir. Karena beliau sudah tidak adakan oleh Allah, sudah ditarik ke Gusti Allah, wujudnya berarti yang ada tinggal ada ruhani. Namanya dia. Berarti harus dengan nama Abdul Qadir. Abdul hamba Al-Qadir yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Apakah ada nama Abdul Qadir wujudnya kalau tidak ada Allah? Tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya sekarang tinggal nama doang, berarti tawasul dengan nama beliau. Nama itu siapa? Nama Asmaul Husna yang ke-100 itu Abdul. Sadar ngaji jeung ruhania mah gitu. Bertawasul ku nama ya ayyuhalladzina amanu wabtagu wasilah. Wasilah itu deh. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dengan nama sadar. Tapi harlolobana walaupun ada wujudna tapi ruhaniana henteu sadar. Dan maka buka ngaran masing-masing. Bertawasul dengan nama. Bertawasul di dalam surat Ibrahim, bila mana manusia dalam kegelapan akan dikeluarkan oleh Allah untuk menuju cahaya. Nah, kita karena dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya, ini ngaji babakan kita. Di antarana anu ngawaris karena diri urang teu sadar hate itu
bila mana manusia selama ini kehidupannya di dunia ciri-cirinya maut nah teteh di dalam hatinya teu merasa prihatin ketika urang teu dibere taufik. Bagaimana caranya? Prihatin enggak? Ciri nama tadi. Ulang minggu kamari ngaji. Ayat teu prihatin dina hati nu teu ngaji. Minggu kamari malam Jumaah teu ngiluan ngaji. Aya teu prihatin dina hate. Ngaku aya sote aya da keur disadarkeun. Aya tah eta cirina mati hati. Ciri. Lamun geus kacek ayeuna cirina mati na hate seadena urang teu salat Isya atau nabi teu salat Maghrib lamun aya na prihatin dina hati. Ketika Allah belum memberikan taufik seperti itu manusia tidak akan ditender prihatin kadua kali engke kebiasaan. Engke nanti deui kadua kali, katilu kali itu mati lagi dikubur deh. Bakal datang dari siksaan alam barzah, alam dinding. Bila mana datang dari penyakit, wah orang kiri bakal datang dari siksaan kakaran. Oh kita tidak kalau tengah orang tahu mentah orang ke ayu kagusti Allah. Kalau kebakaran tangannya kamu hitam. Ayo deh rasa dina hati urang prihatin nalang saeueuh lagi. Nu aya berpikir kege Jumaah aya deui Jumaah hareup geus ngaji. Itu udah kita ngaji deui. Ngalaksanakeun jelema nu dina hatena geus aya ngalaku keanehan, kuwalian-walian, tapi diri can prihatin. Ikut. Karena orang sudah di Allah nih, orang sudah geus berusaha geus di Allah. Teu aya prihatin itu, kan teu sare hatena. Itu kayaknya mah nalangsa aja Masya Allah. Itu ciri. Ayeuna ya Tuhan. Lewat apa? Aya lewat hujan, lewat jadi untung. Kita tiga jadi teh. Aya lewat kagok, kena duit. Tidak mau membakar keluar. Ayah bisa untuk berhampurannya ambil di kamar resan menuju tidak mau tidak awas tidak cengeng. Gitu dong. Tapi guys dibongkar mana rahasia-rahasia aja. Masya Allah. Bah itu ruhaniah ciri-ciri maut kesadaran. Min alamin jamatul qalbi adamu. Imam Athaillah. Ma fataka ma faqati wa tarakun nadam.
Bila mana manusia itu merasa sedih, bila mana manusia mempunyai kesalahan. Hati-hati ketika manusia mempunyai kesalahan, kudu merasa sedih. Nah, bagaimana? Nah, dulu kita melakukan seperti apapun, sekarang selalu muncul di dalam diri kita. Mungkin Allah berkehendak sudah memberikan taufik dan hidayah. Taufiknya itu adalah kadai, hidayahnya itu adalah petunjuk. Usaha orang dulu, kelakuan orang bisa kemungkinan secara manusia untuk bejahat. Tafsiran sebutkeun cenah. Belah eta sirahna kelakuan seperti apa sekarang itu merasa dalam hati teu nalangsa. Karena urang geus tobat teh. Cek. Ayo udah langsa itu nalangsa. Dah saya itu udah langsa. Ya saya itu udah langsa. Cek. Udah pasti dicek. Ayo orang nggak rasa sedih tuh, kurang ngalaman dosa itu dosa sedih tuh. Lamun ayeuna urang palembahdinya cuma ukur ngoci ingat dengan kelakuan seperti yang mungkin dari mulai balik sampai ke kabar naik taufik eureun dina tobat ka urang itu gak bakalan eureun. Ingat tapi teu nalangsa, teu sedih. Tidak ngaku, ini berapa tobat? Juga alhamdulillah. Karena lamun teu dibongkar secara kesadaran hati, kan bisa kababuk deui seandainya mungkin masih ada. Kami kalau sudah tidak ada bisa pindah kan? Sudah bingung lagi harus kemana kita mengat kepada Allah karena tidak tahu kepada Allah cara gimana, bingung, itu ngalami, ngonci lamun urang ngalaksanakeun dosa, kapungkur ayeuna sanajan urang mulai balik ayeuna urang ngalaksanakeun seperti apa, pasti ngonci teu bakal ada. Tapi kalau sudah di sisi Allah, di situ akan diganti ku Gusti Allah. Keun aib anjeun ditutupan. Aib anjeun memang anjeun dari mulai balik sampai sekarang, tapi anjeun sudah akunya Allah, sudah di lindungan Allah, sudah dalam rahmat Allah, biarlah aib kau ditutup. Dengan kebaikan. Tong melang bila mana jalma menuju ke Gusti sebesar apapun dosa, karena cek tadi bila mana proses rek menuju ke Gusti Allah harus lewat air kecomberan, harus lewat air Cipiteng dulu, suatu saat akan kembali ke laut lagi. Manusia seperti apapun, bila mana kalau sudah di lindungan Allah akan ditarik, mungkin akan kelihatannya menyamannya sudah maut husnul khotimah. Kalau sudah di husnul khotimah ya alhamdulillah. Nah itu cirina mautna. Kamu kurang masih kene dinya. Nah ciri-cirina ngan lamun teu dibintik mah teu dibongkar kematian hati urang kejauhan. Nu katilu cirina maut hati bila mana urang masih kene resep jeung orang nu poho ka Allah. Awas. Urang na resep jeung jalma nu poho ka Allah. Contoh banyak ayat nu poho ka Allah secara syariat, ayat nu poho ka Allah secara hakikat. Secara syariat dulu untuk secara menggugah. Urang ngagabung deui jeung barudak-barudak.
Urang gabung di tarina urang sok ngalaksanakeun mabok ka itu ka dieu. Ngahiji deui jeung eta. Tak mangka eta ciri-cirina deui eta jelema nu maotna. Jadi suatu saat akan kabawa deui man tasababi kaumin bahwa minhu. Pak Uhan pama pernah ngalaman hidup di jalan, tahu karena di jalan, karena sudah gabung di MBK tidak kelihatan kepremanannya, tidak kelihatan arogannya, ternyata keangkuhanannya yang kelihatan. Itulah Allah telah menutup aib masing-masing. Ketika orang melaksanakan kalau secara hakikat Allah inilah yang membongkar. Hakikat Allah membongkar ini karena dibongkar aku Gusti Allah harus sadar lewat ilmu ditenggelan hatena. Kumaha cerita ayeuna dina masalah jalma yang dikehendaki di dalam surat At-Taha riwayat kangjeng Nabi Musa alaihissalam itu akan tahu. Nah itu maka kurang jangan lalu ngahiji gabung menggabung tapi jangan kabawa. Maka kurang lebih baik cenderungkeun ari masalah tauhid saya mendadak aya dina hate urang masalah pengetahuan urang ulah kabawa arus insyaallah. Nah Allah cara menutupinya yaitu nu tadi nama urang teh dohir hate ditutupan ku nafsu air menjadikan tidur ruhaniah kusabab di alam barzah sudah mulai dikubur disebabkan datang siksaan di Allah akan merasa siksaan di Gusti Allah. Maka manusia bila mati kubur datanglah ular-ular di jero kuburan secara syariat pun akan digulung secara ular syariat, yaitu akan muncul dari tanah-tanah itu ular-ular kuning, yaitu akan menggulung jasad-jasad di jero kubur. Karena jasad di jero kubur beda nu ayeuna dirasakeun ku urang jelema nu kubur dunia cinta kana dunia banyak ketemu karena manehana mah teu percaya teh siksa jero kubur kusabab kana urusan dunia konten hayang laku digulung orang mati dunia teh karena manehna maut suul khotimah. Itulah contoh-contohnya insyaallah tertingkatkan kepada jemaah dengan urang kira-kira ayeuna secara abdi suatu saat urang baik abdi lamun anu geus istiqomah ngalaksanakeun aya urang zikir nasyul basyirah atau zikir iman, yaitu adalah zikir rasa. Selalu zikir rasa urang selalu aktif bagus Allah, insyaallah akan dibeat deui kalau sudah sampai hakul basyirah, sudah menyatakan. Memberikan bahasana sekarang ditalkin untuk mengadakan selain daripada Allah. Kesesat akan dibaiat hablum minallah, tali disambungkeun di ruh ka Gusti Allah bila mana sudah hakul basyirah. Dia tahu kalau hakul basyirah bagaimana. Kalau sudah ditakdir, itulah akan datang dari pertolongan dari Allah, bakal datang yang dikatakan sabar. Bakal datang. Masuk menang pertolongan. Silahkan. Gitu kan. Kalau sudah hakul menyatakan, ditamlikan langsung. Silahkan. Itulah buka pintu pertolongan di Allah sudah dibukakan oleh contoh secara syariat makanjena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila mana manusia kalau sudah nyampe di sahakul basyirah musyahadah, di situ menyaksikan Rasulullah, disitulah menyaksikan Allah, menyaksikan musyahadah. Kalau sudah musyahadah ada hanya Allah, itu disebutkan syahadat tunggal, yang ada hanya Allah.
itu sudah menyajikan insya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa aslih dhalimin wa akhrijna min bainihim salimin